Abang sambil minum nggak boleh? Jangan aku minum punya Iman. Saya aja naruh gelas. Ya. Iman jangan ngaku. Aku masih ingat. Ajar pun aku masih ingat. Gak mau aku minum gelas Iman nih. Berkaitan dengan organisasi, bagaimana pandangan abang supaya organisasi itu hidup dan tetap eksis lah begitu dia sebagai di dalam kepengurusan bang. Gitu. Jadi kita ini berorganisasi, terutama untuk organisasi pemuda. Mimpin organisasi itu memang di tingkat apapun, sebesar apapun organisasinya, tak ada yang mudah. Betul. Entah itu kita sudah biasa berorganisasi atau kita baru mulai berorganisasi, tak ada yang mudah itu. Pasti ada beda di antara satu dengan yang lain. Jadi kalau saya pribadi dulu ya, waktu mulai kuliah di Akpor dulu saya kuliah, kita tuh di kampus ada senat mahasiswa namanya. Waktu itu masih satu jurusan di kampus kan. Jadi senat mahasiswa inilah tempat kita tuh berkreasi, beraktivitas. Walaupun kita itu satu jurusan perawat, tapi di dalam itu kepala kan beda-beda. Betul. Kita berorganisasi ini kan banyak bidang yang kita urus. Apalagi kalau kita jadi pimpinan, jadi ketuanya, kita harus pandai itu menempatkan orang-orang yang pas di posisi yang cocok. Nah, sesuai dengan passion lah ya. Itu dia. Jadi orang-orang ini kan beda kebiasaan, beda pembawaan, beda juga proses tumbuh kembangnya dan kecenderungan-kecenderungan dia. Kita harus pahami itu. Jadi dulu ketika saya diamanahi jadi ketua senat mahasiswa, saya sudah mengevaluasi kinerja kepengurusan sebelumnya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Nah, saya fokus di target saya. Kebetulan waktu itu saya mimpin, memang kampus itu baru berdiri, saya di angkatan ketiga, masih sedikit mahasiswanya. Jadi macam mana caranya supaya organisasi mahasiswa ini bisa dia, ya paling tidak sejajar lah dengan BEM kampus lain. Betul. Pertama yang saya lakukan itu, saya lihat itu kawan-kawan ini, dia potensinya apa? Betul. Dia punya kelebihan apa? Nah, ketika dia sudah punya kelebihan, kita tahu dia kelebihannya di mana, kita tinggal pasang-pasangkan ini. Ya, kalaupun dia lemah di administrasi, ya kita bisa ajarkan dia bikin surat, kita ajari dia contoh bikin surat macam mana. Paragraf pertama isinya apa, paragraf kedua apa, paragraf ketiga apa, siapa yang boleh tanda tangan. Nah, kita ajarkan dia. Nah, disitulah kita berproses, kawan-kawan itu belajar. Dengan demikian, hal-hal teknis seperti ini selesai di internal. Nah, barulah kita yang ketua ini, urusan kita kan internal eksternal. Betul. Nah, ketika internal kita sudah solid, sudah kokoh, baru kita main di luar. Nah, disitulah kita mensejajarkan diri dengan pimpinan-pimpinan organisasi lain, di BEM atau di organisasi eksternal kayak HMI, ya kan, atau ormas-ormas kepemudaan yang lain yang di luar kampus. Nah, baru kita pilih. Kita harus milih nih. Ada kadang kawan nih berorganisasi dia tukang olah. Betul. Ada sebagian. Kita dimanfaatkan. Kalau kami di perawat dulu dengan mudah kami, ini kita bikin acara seminar nih, bawa kawan-kawan 20 orang ya, udah kami ngajak, yuk kita ikut seminar nih, bagus, ikut kawan itu cepat. Sementara kalau mahasiswa lain di kampus lain, jangankan dia mau ngajak kawan, dia pun malas nak pergi seminar. Nah, kadang ada tukang olah nih, pandai dia manfaatkannya kita bergerombol kan, dianggap macam ayam potong. Nah, pakaian putih-putih, pergi ikut seminar orang sana sini, penuhlah ruangan seminar orang kan dengan keberadaan kita. Itu dijualnya, wah aku pandai mendatangkan mahasiswa nih, ya kan? Nah, lakulah dagangan dia. Seminar diklaim dia lah, ini anggota aku nih, gitu kan? Kita paham lah macam itu kan. Nah, jadi kita harus pandai pilih yang mana nih yang bisa dikawani, yang mana pula yang harus kita batasi. Jangan pula kita jadi bahan olahan dia kan. Jadi kawan-kawan ini dia berproses, berorganisasi, dia paham tata tertib, dia paham aturan main, nah dan juga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena ketika dulu kita mahasiswa, kita idealis, jangan harap memanfaatkan kita. Nah, jadi kadang beda dengan sekarang. Kalau kita lihat sekarang, banyak kadang politisi-politisi yang memanfaatkan keberadaan kawan-kawan mahasiswa. Tidak salah, tapi juga harus berimbang bahwa kegiatan yang diselenggarakan itu ketika melibatkan kawan-kawan pemuda, pelajar, mahasiswa, harus ada peningkatan SDM.
harus berkembang wawasan mereka. Jangan sekedar dimanfaatkan jadi peserta. Iya. Pulang dia dapat uang saku, ya kan? Sudah itu isi Lepas, kepalanya tidak berkembang, wawasannya tidak bertambah. Hmm. Nah, jangan seperti itu. Tapi bikinlah kegiatan yang ketika peserta itu ikut, ada hasrat yang tergelitik di hatinya itu untuk dia mengembangkan diri lebih lagi. Oh, tertarik dia ikut. Semakin aktif, semakin banyak dia melakukan diskusi-diskusi di kampus setelah itu. Nah, yang seperti itu yang sebaiknya dilakukan oleh kawan-kawan di organisasi, baik itu internal kampus, eksternal kampus, atau bagi pelajar yang ada di OSIS. Iya. Mulai dari situ mereka mengembangkan diri terus gitu. Jadi sehingga sumber daya manusia kita ke depan melalui pembinaan dari kegiatan-kegiatan organisasi kepemudaan ini menjadi lebih baik dia sumber daya manusia kita ini. Iya. Jadi ketika nanti dia selesai pendidikan, ya kan, berkompetisi, sumber daya manusia yang sudah terasah ini dia punya kualitas yang bagus. Ketika dia bicara ada dasarnya, bisa dipertanggungjawabkan, di ilmiah, karena udah terbiasa dia diskusi-diskusi ilmiah di kampus melalui fasilitas organisasi kepemudaan. Nah, jadi bahwa organisasi kepemudaan ini yang harus dipimpin oleh orang-orang yang memang progresif. Jangan jadikan pimpinan organisasi itu ya sekedarnya aja, yang penting ada. Jangan kayak gitu. Pilih orang itu yang punya kualitas, punya integritas, ya kan? Kualitas dan integritas ini harus berdasar juga dengan kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual yang berimbang. Nah, dengan begitu orang-orang yang dipimpinnya juga insya Allah akan berkembang. Kalau tidak, aku sama-sama aja lah tuh. Yang satu sesat lah semuanya tuh. Orang jadah ya. Astagfirullahaladzim.